semuanya, hai, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kita lihat hari ini tema yang mau kita bacakan ya. Masih kamu di hatinya. Oke, siapakah seseorang ini yang masih terkoneksi? Kita lihat ya, siapakah orang ini? Di sini ada The Temperance. Orang ini aku lihat dia punya sikap yang apa ya? Sedikit pendiam, dingin, tapi juga orangnya kalau udah dekat tuh asik sama dia. Ya, asik, ngobrol apa aja juga bikin candu dan bikin ketagihan ngobrol, ketagihan cerita, ketagihan berkomunikasi sama dia. Orang ini pekerja keras ya, punya banyak keahlian. Orang ini orangnya itu bebas ya, bebas, lepas, kayak bukan orang gila tapi orang ini tuh orang yang punya kebebasan tingkat tinggi ya, nggak bisa diatur orangnya, nggak bisa diomongin, nggak bisa dikasih tahu. Kalau kamu sudah punya pasangan atau pernah berkomunikasi dengan orang ini tuh kayak nggak bisa dibilangin ya, nggak bisa dilurusin. Kalau dia salah ya kamu harus ngikutin dia terus gitu. Kalau kamu kasih tahu sesuatu yang baik ke dia, dia pasti bakal tersinggung atau kamu dicuekin. Ada Six of Wands. Orang ini seneng dipuji, seneng dibilang apa ya, kalau aku lihat tuh orangnya hobi flexing ya, pamer. Pamer kalau dia tuh ganteng, kalau dia tuh cantik, kalau dia itu punya body aduhai, kalau dia punya prestasi segudang. Orangnya suka flexing banget. Dan di sini ada Nine of Wands ya. Dia juga orangnya punya daya pikat yang luar biasa. Diamnya aja banyak yang suka ya, tapi aku lihat memang jarang banget dia punya apa ya, punya kesempatan atau punya circle yang banyak teman gitu, enggak. Dia itu cuman punya beberapa aja, bisa dihitung gitu ya, mungkin 4 orang, 3 orang temennya ya, tapi nyaman gitu, tapi asik orangnya ya. Kalau aku lihat tipe orangnya ini riang, tapi nggak ke semua orang. Beberapa orang yang dia sukai aja, beberapa orang yang deket, bener-bener deket doang sama dia ya. Oke, kita lihat lagi. Orang ini emang bener-bener pekerja keras ya. Dia bisa bekerja di luar, di lapangan, di terik matahari. Dia sanggup ya melakukan pekerjaan tersebut. Dan dia juga dekat dengan orang-orang yang usianya sudah lebih tua dari dia. Di sini ada Knight of Wands. Orang ini punya sifat ngegoda, penggoda, karismatik. Orang lihat dia tuh kayak gampang banget jatuh cinta sama orang ini, gampang banget ngedapetin misalkan dia dapat pacar tuh gampang sebenarnya ya, tanpa harus kayak banyak ngegombal. Tapi memang sekali gombal dia bisa dapat banyak. Orang ini emang bener-bener menarik banget sih. Kalau aku lihat, kalau perempuan nih cantik, kalau laki-laki nih ganteng sekali. Makanya banyak banget orang yang ya bukan ganteng, bukan cantik ya, tapi memang bener-bener menarik, karismatik. Auranya tuh bikin orang siapa aja tuh suka sama dia gitu. Bahkan binatang sekalipun tuh ya. Terus selain itu orangnya juga suka ngintai ya, tanpa permisi, tanpa ngomong izin sama kamu, suka mengintai ya, suka tahu aja tanpa permisi gitu ya.
yang kamu nggak sukain dia tahu semua, dia pernah melihat gitu. Mungkin yang kamu sudah sembunyikan dia tuh sempet dia lihat lalu disembunyikan, dia tahu gitu. Dia pinter banget nyari data kamu, jago banget dia cari silsilah keluarga kamu atau foto lama kamu, dia dapat aja. Orangnya segitu sangat detailnya kalau udah suka sama kamu ya. Terus orang ini juga punya masa lalu yang tidak baik ya. Dia punya mantan yang suka sering kamu ributin mungkin, yang kamu cemburui, yang kamu nggak suka dari dia adalah masa lalu dia ini. Makanya kamu di sini sangat apa ya? Kalau aku lihat perpisahannya itu diakibatkan dari rasa sakitnya kamu terhadap orang di masa lalunya dia. Ya, kalau memang dia ini belum pernah berpacaran sebelumnya ya, dia mungkin punya sahabat yang deket sama dia banget, atau dia pernah punya pasangan, dia sudah istri atau suami gitu yang udah lepas gitu ya, tapi dia masih sering komunikasi. Ini yang membuat kamu menjauh dari dia, tapi kayak nggak bisa pergi karena memang kamu udah jatuh cinta sama orang ini, tetapi kamu selalu sakit hati karena orang yang ada di masa lalunya dia. Ngerti nggak sih maksud aku tuh? Oke, di sini ada two of sword ya, teman-teman. Kalau aku lihat tuh kalau komunikasi, kalau ngobrol tuh bawaannya pasti ribut terus sama kamu ya. Pasti bawaannya kayak cepat marah orang ini gitu, nggak mau dilihat kejelekannya, nggak mau diprotes keburukannya dia. Tapi dia sendiri seneng ngebuka-buka aib kamu, tapi kalau giliran dia nggak mau dia dibuka gitu ya, diomongin ke publik, atau kamu ngerasa apa ya, kayak apa sih, iseng sama dia. Terus dia nggak suka aja kamu tahu semua tentang dia, tapi dia justru sama kamu sampai foto-foto jadulnya aja dia punya gitu. Tapi sebaliknya dia nggak suka kalau dia kayak gitu, makanya pasti selalu ribut. Dan kamu juga susah buat ngasih penjelasan karena pasti selalu disalahin. Penjelasan kamu tuh kayak nggak bener, selalu nggak ngepas, bikin dia tuh kayak marah. Orangnya cepat marah, cepat tersinggung. Oke guys, ngeri banget kan? Cepet marah, cepet tersinggungan gitu. Di sini ada Four of Pentacles. Seseorang ini dia punya apa ya, kestabilan dalam keilmuannya dia ya, dewasa gitu, orangnya dewasa, kalem, bijaksana. Terus juga nggak punya materi banyak, tapi dia stabil lah ya. Dibilang nggak punya uang, dia punya uang. Dibilang punya uang juga nggak terlalu banyak, tapi dia selalu stabil dan bisa memenuhi kebutuhan kamu dikala mungkin kamu lagi jalan sama dia. Bahkan mungkin sesuatu yang kamu minta harganya bernilai besar, dia masih bisa mengusahakan itu ya. Orangnya memang juga kulihat bukan orang yang sembarangan, istilahnya bukan yang suka apa ya, pakai sederhana gitu. Enggak, orangnya memang suka sesuatu yang ada nih, yang ada mereknya gitu, yang ada apa ya, terkenal lah dari brand yang dia pakai. Meskipun cuman ya itu aja, tapi dia seneng ngasih tahu, ngasih pakaian yang mahal-mahal sama kamu karena dia orangnya kayak gitu juga gitu ya. Di sini ada Eight of Swords, tapi aku lihat di sini dia memang sudah punya atau kamu ya, dia sih sudah punya pasangan loh guys, pasangan sah ya di sini aku lihat. Jadi kamu agak susah buat bersatu sama dia ya. Meskipun dia sudah punya pasangan sah, tapi hatinya tetap buat kamu. Ngerti nggak sih? Kalau aku lihat di sini ada Four of Pentacles dengan Eight of Swords ya. Masih sering kebayang-bayang kamu, nggak bisa pergi ninggalin kamu. Sekali kenal sama kamu, terus ngejauh, malah terus kebayang, nggak bisa move on, bakalan terus nyari kamu dan ngejar kamu.
ya. Meskipun saat ini mungkin kamu ngerasa nggak dikejar, nggak dicari sama dia, tapi yang jelas kalau lihat di kartunya, dia punya usaha untuk selalu melihat kamu gitu ya. Kamu sekarang lagi ngapain, kamu lagi sama siapa, bagaimana. Dia pingin ada komunikasi karena kamu juga sama dia belum ada putus, belum ada perpisahan, cuman mungkin sama-sama saling menjauh ya. Kamu juga sudah masang pembatas agar tidak dekat dengan dia, tapi dia selalu mencari tahu tentang kamu ya. Hatinya nggak bisa berpaling dari kamu. Tuh kan ada Three of Wands ya, nggak bisa pergi. Walaupun udah rencana mau gimana, mau ngejauhin kamu, tetap aja kembalinya ke kamu. Asal dia kembali ke kamu memang selalu bertengkar, tapi memang kamulah orang yang paling nyaman buat dia. Bahkan diajak bertengkar aja kamu gitu ya. Nggak enak bertengkar dengan orang lain, tapi kalau sama kamu itu kayak seneng dia sambil flexing, sambil ngomel, sambil pamer. Ya, ya nggak? Oke, di sini juga dia memang, seneng sih bikin kamu bingung, seneng bikin kamu itu ruwet, tapi sebetulnya dia lakukan seperti itu karena dia memang sangat mencintai kamu. Dia bebas melakukan apa saja gitu ya, dia nggak bisa dilarang. Dia mau marah, dia mau bentak, dia mau baik, dia mau romantis, dia seneng sama kamu. Jadi apa adanya dia, sifatnya nggak ditutup-tutupin gitu, dia bener-bener diri dia yang sebenarnya seperti itu ke kamu ya. Dia selalu mendoakan kamu, dia diam-diam selalu berharap untuk jadi pasangan kamu ya, atau kamu yang jadi pasangan dia. Dia nggak mau kehilangan kamu. Ada Three of Pentacles, dia tidak mau ya. Di sini dia berharap atau memiliki keinginan yang besar sampai kapanpun, sampai dimanapun sama kamu masih terus bersama. Bahkan mungkin dalam setiap momennya di hidup dia pengennya ada kamu ya di situ. Kalau misalkan dia membeli sesuatu mungkin atas persetujuan kamu, kalaupun dia mau mendirikan sesuatu di situ juga ada saham kamu. Kalau kamu mau bikin apa di situ ada nama kamu. Jadi dia selalu menyertakan kamu dalam kehidupannya dia ya. Itu kenapa sebabnya dia apa ya, kalau aku lihat di sini kan di sini ada Three of Cups ya. Dia selalu meminta apa ya? Persetujuan dari kamu gitu. Setiap apapun yang dia buat, apapun yang dia ambil, apapun yang dia putuskan, pasti pinginnya minta persetujuan dari kamu, izin dari kamu ya. Sudah ketebak siapa orang ini? Apakah dia mantan kamu? Aku lihat ini adalah orang masa lalu ya. Kalaupun kamu di sini ngerasa ini belum hadir dalam kehidupan kamu, tapi kalau dari kartu-kartu yang aku baca, orang ini ada di sekitar kamu dekat ya. Orang ini dekat sekali dengan kamu. Bahkan kalau kamu bercerita tentang hal apapun, dia selalu ikut mengaminkan kalau itu demi kebaikan ya. Kalau kamu dalam keadaan susah pun dia selalu hadir membantu kamu. Ya, teman-teman semuanya ada di sini untuk Sagittarius sih lebih banyak ya, Sagittarius, Aries dan ada Gemini, ada Pisces nih. Capri juga ada, terus Cancer dan lebih didominasi sama si Aries lagi ya. Aquarius dan Leo ya, teman-teman semuanya. Oke, kita lihat inisialnya. Di sini ada RD, ada B, ada K, lalu A, H. Tuh, orang masa lalu bukan, atau memang dia ini hari ini atau baru-baru ini singgah di dalam hidup kamu. Nah, orang ini yang aku maksud ya, yang punya perasaan atau masih punya hati sama kamu, dan kamu kayak nyuekin dia, nggak peduli dia, tapi dia sebenarnya masih berharap besar bisa jadi kekasih kamu, bahkan bisa jadi pasangan hidup ya, sehidup semati kamu. Kamu nggak percaya? Iya, silahkan dicek ya di Google arti dari semuanya. Tapi memang aku lihat di sini dia nggak bisa move on dari kamu ya, masih butuh bantuan kamu, masih butuh ide dari kamu, masih butuh materi juga mungkin kalau selama ini dia kamu support dalam hal materi atau ide. Di sini dia masih ngarepin itu, dan semoga kamu juga masih kerasa ya
dan ada tarikan energinya dari nama-nama yang sudah aku dari inisial yang sudah aku tebar ini ya. Baik buruknya dalam hubungan sekali lagi itu ada dalam pemikiran kamu. Kalau pikiran kamu sehat, positif, maka hasilnya atau yang dikeluarkan adalah hal-hal yang baik, yang positif. Tapi sebaliknya ya, kalau kamu selalu memikirkan yang jelek, bahkan keburukan terus, nggak pernah percaya dengan kisah cinta kamu yang saat ini mungkin lagi bermasalah, nggak akan mungkin jadi bagus ya, itu terus nanti akan terjadi ya. Kamu nggak akan mungkin dapat kebaikan, dapat hidup nyaman, bahagia, karena isi pikiran kamu juga kotor ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, selamat beraktivitas guys.